Saudara, sekali lagi kita akan teruskan pelajaran kita yang sudah kita pelajari sampai minggu yang lalu. Kita akan teruskan pada hari ini, yaitu kita sedang belajar minggu yang lalu mengenai digestion, ya, mengenai pencernaan, yaitu bahwa firman Tuhan yang kita pelajari itu jangan cuma kita puas dengan mengerti saja di dalam pikiran kita, tetapi kita harus cerna, kita harus digest. Nah, kenapa saya ambil waktu untuk menerangkan mengenai digestion ini? Karena ini penting sekali, saudara. Dan saya melihat banyak sekali orang Kristen yang sekarang ini merasa ketakutan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan stres dan macam-macam. Karena apa? Karena walaupun mereka sudah ke gereja berpuluh-puluh tahun, firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Mereka masih takut terus. Sesuatu yang terjadi dalam diri mereka, mereka langsung ketakutan, mereka langsung stres. Jadi pertanyaannya, kemana firman Tuhan yang sudah kita pelajari terus menerus? Kemana firman Tuhan itu perginya? Nah, ini adalah suatu bukti bahwa banyak orang yang sudah banyak dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan apa yang mereka pelajari itu, mereka tidak cernakan sampai masuk ke dalam hati mereka. Karena kalau mereka masukkan ke dalam hati mereka, maka dari dalam hati itu akan mengalir keluar. Tetapi kalau mereka tidak masukkan ke dalam hati, pada saat mereka menghadapi problem, gak ada modal untuk bisa menolong mereka. Karena firman yang mereka dengar cuma sampai di sini, tidak sampai ke sini. Nah, saudara, mungkin karena saya ulang-ulang berkali-kali, saudara bosan dengannya. Iya, saya mengerti. Tapi saudara, ini bukan cuma sekedar mengerti di sini. Sekali lagi, saudara, mari kita renungkan benar-benar apa maksudnya. Kenapa firman itu harus direnungkan? Tuhan berkata bahwa hidup ini, saudara, apa kelakuan kita, perkataan kita, semuanya itu akan keluar dari hati. Keluar dari hati. Segala yang kita masukkan ke dalam hati kita, disitulah akan keluar. Maka itu kalau yang selama ini yang kita perhatikan adalah semua news yang negatif, semua pandemik, segala virus yang menakutkan, pekerjaan hilang, keuangan turun, itu saja yang kita dengar, itu yang masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau itu yang ada di dalam hati kita, maka setiap kali kita mendengar satu kabar yang negatif, semua yang negatif keluar dari hati kita. Kecemasan, ketakutan, dan segala itu akan keluar. Karena yang sudah masuk ke dalam kita adalah semua yang negatif. Nah, sebab itu saudara, Tuhan berkata, ya di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan berkata, let the word of God dwell richly di dalam kita. Dwell richly di dalam kita. Jadi kita perlu mempunyai firman yang kita dengar, yang kita mengerti itu, untuk kita renungkan sampai masuk hati, saudara. Nah, ini perkataan merenungkan, saudara sudah mengerti artinya apa. Merenungkan itu bagaimana, saudara sudah mengerti bagaimana. Tetapi masih banyak orang yang tidak merenungkan. Bagaimana saudara tahu bahwa mungkin saudara merenungkan atau tidak, itu tahunya dari mana? Tahunya yaitu pada saat saudara menghadapi atau mendengar kabar yang negatif, yang menakutkan, saudara langsung takut. Kalau saudara menjadi takut, berarti firman Tuhan belum dwell richly di dalam kita. Firman Tuhan itu belum tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya. Nah, itulah sebabnya karena kita tidak kaya akan firman Tuhan, maka semua kabar negatif itu membuat kita takut. Tapi
Tapi kalau kita kaya dengan firman Tuhan, saudara, segala kabar negatif kita bisa jawab dengan firman Tuhan. Kita bisa jawab dengan segala janji Tuhan. Itu kalau kita punya banyak janji Tuhan di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya saya mau terus-terusan mau emphasize atau menekankan mengenai merenungkan firman Tuhan ini sampai benar-benar masuk ke dalam hati kita. Saudara, jangan puas hanya karena saudara dengar khotbah hari Minggu. Jangan puas sampai di situ. Saudara, mendengar khotbah itu gampang, saudara. Nggak usah ke gereja, dengerin TV saja. Saudara bisa dengar banyak khotbah, saudara. Banyak. Tapi bukan perkara mendengar banyak khotbahnya. Tetapi kalau kita tidak meditate apa yang kita dapati itu, makanan itu kita tidak meditate, maka sukar sekali untuk kita put into practice. Ya. Apa yang tidak ada di sini tidak bisa kita latih di dalam kehidupan kita. Kemarin kita pelajari bahwa kita perlu makanan yang baik, kita perlu digestion yang baik, pencernaan yang baik, dan kita perlu exercise yang baik. Nah, saudara, kalau kita tidak mengunyah makanan itu, maka kita tidak bisa exercise. Sama seperti makanan jasmani. Kalau kita telan semua makanan itu, saudara, maka tubuh kita tidak bisa menyerap makanan itu kalau belum dicernakan. Kalau tubuh kita tidak bisa menyerap makanan itu, maka kita tidak akan mempunyai kekuatan pada tubuh kita. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan, bagaimana kita bisa exercise? Sebab exercise itu memakai energi kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak cernakan sampai masuk ke dalam hati, kita tidak punya modal di sini. Kalau kita tidak punya modal di sini, kita tidak bisa exercise, tidak bisa melakukannya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya setiap kali kita mendengar sesuatu yang menakutkan, kita ketakutan. Kenapa? Nggak ada modal untuk melawan ketakutan itu. Nah, jadi saudara perhatikan sendiri, apakah kehidupan saudara diombang-ambingkan oleh sekeliling kita, atau kita bisa punya keteguhan jalan di dalam Tuhan karena kita tahu segala janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, satu ayat saja, I will never leave you nor forsake you, kata Tuhan. Itu saja kalau saudara renungkan, sehingga saudara renungkan, saudara bisa tahu Tuhan itu bersama dengan saya. Kalau Tuhan bersama dengan saya, apa yang saya takuti? Apa yang saya takuti? Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saya. Jadi saudara, just merenungkan itu satu ayat saja bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara renungkan benar-benar, saudara. Saudara bangun tidur, saudara tahu, terima kasih Tuhan, Engkau beserta denganku. Pada waktu saudara masak, saudara, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku. Tuhan bicara sama saya mau dengarkan apa yang Kau mau katakan. Saudara punya relationship dengan Tuhan karena firman Tuhan yang satu itu, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Imani, renungkan, masukkan ke dalam hati kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada, kita tahu dan tahu Tuhan menyertai kita. Tidak perlu takut. Exercise di dalam semuanya. Pada saat saudara di kerjaan nggak tahu what to do misalnya, saudara terima Tuhan, Engkau ada beserta dengan saya. Saya percaya Engkau akan memberikan kepada saya jalan keluar di dalam hal ini. Pada saat saudara menghadapi apa saja, kita ikut sertakan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita. Pengertian kita bahwa Tuhan beserta dengan kita itu, kita praktis di dalam apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan saya. Saudara sedang menghadapi suatu project yang rasanya sulit sekali, saudara. Tuhan, saya percaya Engkau beserta dengan saya, sehingga saya tidak perlu bersandar kepada manusia siapapun juga. Engkau akan memberikan kepada saya jalan untuk bisa menyelesaikan semuanya ini. Kalau saya akan perlu orang, saya percaya Tuhan akan pimpin sehingga orang akan menolong dan sebagainya. Jadi kita, saudara-saudara, imani firman Tuhan itu, renungkan apa maksudnya Tuhan menyertai kita. Satu hal itu saja. Ada banyak lagi firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dan hati kita tidak dipenuhi oleh janji-janji Tuhan, maka pada saat iblis menyerang kita dengan suatu keadaan atau apa, kita menjadi takut. Kita menjadi takut. Saudara tahu, ketakutan dan iman itu
powernya sama. Ya. Iman itu percaya kepada Tuhan, takut itu percaya kepada iblis. Nah, yang mana yang saudara punyai? Kalau saudara punyai iman, maka iman ini akan menyedot semua pertolongan Tuhan dan janji Tuhan untuk terjadi. Tapi kalau saudara lebih ketakutan saudara yang lebih kuat, maka ketakutan ini akan menyedot segala pekerjaan iblis untuk terjadi di dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus tahu, ini opposite sekali. Bagaimana untuk kita bisa mempunyai iman yang kuat, yaitu dengan kita meditate firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan itu, masukkan ke dalam hati. Begitu firman itu sudah masuk ke dalam hati, maka timbul iman. Iman datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Tetapi pendengaran yang bukan hanya masuk ke sini, pendengar yang sudah masuk ke sini, yang kita renungkan sampai masuk ke dalam hati. Nah, disinilah baru terbentuk iman. Nah, kalau saudara nggak mau ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu sampai terbentuk iman, sedangkan iblis menyerang kita dengan berbagai cara, dengan berbagai keadaan yang memberikan kepada kita ketakutan, kita kalah, saudara. Kita nggak bisa menang di dalam perjuangan ini. Hidup kita selalu ada di dalam peperangan. Sebab itu kita mesti serajin-rajinnya belajar firman Tuhan. Serajin-rajinnya merenungkan firman Tuhan itu sampai firman itu menghasilkan iman, menghasilkan iman, menghasilkan iman. Dan pada waktu iman kita sudah penuh di sini, saudara, hati kita teguh, hati kita tenang. Tidak menjadi soal iblis mau nyerang dengan apapun juga. Kita tahu dan tahu di dalam hati kita. Kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan pasti menang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu firman Tuhan, janji Tuhan itu banyak sekali. Nah, itulah sebabnya saya mau terus-menerus emphasize atau memberikan penekanan di dalam merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan masuk ke dalam hati dan menjadi iman. Saudara, jadi banyak kesalahan orang adalah hanya mengerti di sini dan kemudian dia bilang, saya percaya, saya beriman. Saudara, di sini nggak jadi iman, saudara. Iman nggak terjadi di sini. Nah, banyak orang berpikir karena dia mengerti dengan otaknya, maka dia bisa beriman. Nah, sebab itu pada waktu dia melakukan, tidak terjadi apa yang dia pikir, dia imani, dia percaya, tidak terjadi. Dia berkata, Tuhan, why? Karena firman itu belum digest sampai masuk ke sini. Karena iman terbentuk di hati kita. Saudara, mari kita teruskan. Jadi saudara, kalau makanan, sebagaimana makanan jasmani, kalau belum dihancurkan, belum dikunyah, itu di dalam tubuh kita tidak akan menjadi sesuatu yang berarti, tidak akan memberikan kekuatan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Nah, jadi ada dua macam orang. Ada orang yang baru mengerti di sini, kemudian dia belum masuk ke sini, dia sudah bertindak, saudara. Dan pada waktu dia bertindak tidak terjadi, dan dia bilang, dia langsung menyesal, dia langsung menyalahkan Tuhan karena tidak terjadi. Nah, ada orang yang coba mengerti firman dan coba mengunyahnya, tapi dia tidak berani bertindak, sampai kapanpun juga dia tidak berani bertindak. Sebab itu dia juga tidak mengalami. Nah, jadi dua macam orang ini yang membuat kita malas untuk beriman. Karena mereka tidak benar-benar mengerti beriman itu apa. Sekali lagi, iman tidak timbul di sini. Kalau kita baru berkata, saya percaya, karena kita mengerti kemudian kita percaya, itu baru mental essence. Itu mental essence. Mental essence itu apa ya? Mental essence baru di dalam pikiran kita, saudara. Belum menjadi iman. Iman terjadinya di dalam hati setelah kita meditate firman Tuhan itu. Dan kemarin kita sudah mendengar apa arti meditate itu. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau
kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius itu sejak kecil, saudara, sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan, kitab suci. Dan karena sejak kecil dia sudah mengerti firman Tuhan, maka hidupnya itu menuntun dia kepada keselamatan. Nah, jadi kita mesti mendidik anak-anak kita. Buat anak-anak kecil, saudara, lebih mudah dia beriman. Dia lebih mudah bimbing untuk percaya dan beriman. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, tadi 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, sekarang 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita kunyah sampai masuk ke dalam hati itu menjadi modal buat kita untuk kita exercise, melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan. Ya. Misalnya satu contoh, saya nggak punya contoh di sini, tapi misalnya saja saudara diberikan oleh Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan skorpio dan kalajengking. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan sudah tahu, ular dan kalajengking itu adalah kuasa kegelapan. Ya. Nah sekarang saudara, pada saat kita menghadapi kuasa kegelapan, saudara tahu ayat itu. Apakah saudara punya keberanian untuk mengusir kuasa kegelapan itu? Karena Tuhan berkata, kita sudah diberi oleh Tuhan. Nah, kalau kita cuma baca ayat itu, kita tahu ada di mana ayat itu, kita sudah hafal ayat itu, tetapi kita tidak pernah meditate ayat itu. Tidak pernah merenungkan ayat itu. Tidak pernah ayat itu kita renungkan sampai masuk ke dalam hati. Pada saat kita menghadapi kuasa kegelapan, kita ketakutan. Karena firman itu baru sampai di sini. Baru kita ketahui, baru kita mengerti, tetapi belum sampai di sini. Tetapi kalau firman itu yang mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa atau kuasa kegelapan atas ular dan kalajengking, yaitu atas segala kuasa kegelapan, maka saudara sering kali enggak pada waktu saudara malam mimpi ada kuasa kegelapan, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara mempunyai firman ini dalam hati, saudara bisa di dalam mimpi itu saudara tangking itu kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, saudara langsung bertindak. Karena apa? Itu sudah ada di sini. Tetapi kalau firman itu belum ada di dalam hati, saudara ketakutan. Saudara bisa menjerit-jerit di dalam mimpi saudara. Karena apa? Karena saudara belum mengimani firman ini. Firman ini belum menjadi iman. Baru sampai di sini. Baru saudara mengerti. Nah, jadi saudara, kita perlu belajar untuk mengerti firman, merenungkan firman, dan kemudian exercise. Itu di exercise. Ya, walaupun di dalam mimpi, exercise saudara kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah saudara, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7, saudara hafal mungkin ayat ini berkata, as a man think in his heart, so is he. As a man think in his heart, so is he. Jangan baca bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya lebih sulit ya dimengerti. Bahasa Inggrisnya begitu. Sebagaimana kita berpikir. Di mana? Di sini? Bukan. Berpikir di dalam hati kita. As a man think in his heart. Berpikir di dalam hati kita. Seperti itulah dia. Misalnya tadi contoh. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada saudara kuasa atas ular dan kalajengking. Oke? Nah, saudara tahu, saudara renungkan firman itu sampai firman itu masuk ke dalam hati saudara. Nah, sekarang as a man think in his heart, so is he. Jadi sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, bukan di dalam otak kita, di dalam hati kita, kita seperti itu. Jadi pada saat kuasa kegelapan mau menyerang kita, langsung dari dalam hati kita akan keluar, di dalam nama Yesus, aku usir engkau. Dia dapat bertindak, dapat exercise apa yang dia punyai di dalam hatinya. Jadi sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, seperti itulah kita. Itulah sebabnya kalau kita merenungkan janji-janji Tuhan, saudara, janji Tuhan yang mengatakan bahwa
misalnya yang paling gampang saya sering kali ulang-ulang yaitu Tuhan berkata bahwa He shall supply all of our needs according to His riches in glory. Itu Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, kata Tuhan. Itu janji Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Daud berkata di dalam Mazmur bahwa dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti. Nah, saudara, itu ayat-ayat itu sudah memberikan kepada kita janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Itu kan. Nah, sekarang ayat itu begitu banyak, janji Tuhan itu begitu banyak. Tuhan berkata, aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan pada kamu hidup yang berkelimpahan. Itu kan? Kehendak Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, sekarang kita ada di dalam kesulitan. Ya, kehilangan pekerjaan. Uang kita hampir habis. Bagaimana kondisi hati saudara? Apakah saudara menjadi khawatir, takut? Bagaimana kalau saya nggak bisa makan? Bagaimana kalau saya nggak bisa bayar rumah, mortgage? Bagaimana? Apakah saudara takut? Atau saudara bisa beriman, percaya kepada janji Tuhan itu? Kalau saudara nggak pernah merenungkan janji Tuhan itu, bahwa Tuhan berkata jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Karena Tuhan berkata, burung pipit aja aku sediakan makanan. Tuhan berkata, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Itu janji Tuhan. Apakah saudara renungkan itu? Kalau saudara merenungkan itu, janji-janji itu sudah ada di dalam hati. Pada saat saudara mengalami kehilangan pekerjaan atau apa, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Karena saya percaya Tuhan sudah menyediakan buat saya segala yang saya butuhkan. Saudara kan berkata begitu. Apa yang ada di dalam hati keluar. Tetapi kalau saudara sudah tahu itu ayat semua, janji-janji Tuhan sudah tahu, tapi kemudian iblis berkata kepada telinga saudara, kepada pikiran saudara, bulan depan kamu nggak bisa makan, bulan depan kamu nggak akan bisa bayar mortgage kamu akan mengalami kekurangan, anak-anak kamu akan kekurangan. Iblis berkata begini. Nah, saudara mau dengarkan yang mana? Kalau firman itu, janji-janji Tuhan itu sudah ada di dalam hati saudara, itu yang akan keluar. Tetapi kalau saudara menjadi ketakutan, berarti saudara lebih mendengarkan iblis. Nah, di dalam Ayub dikatakan, apa yang aku takuti terjadi atasku. Di dalam Ayub kalau nggak salah pasal 3 ayat 25. Apa yang aku takuti terjadi atasku. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, iman atau fear. Iman akan attract apa yang Tuhan janjikan terjadi pada diri kita. Fear akan attract apa yang iblis katakan terjadi pada diri kita. Nah, sebab itu, kalau saudara merasa saudara orang Kristen, saudara tahu semua janji Tuhan, tetapi pada waktu saudara menghadapi ini, saudara ketakutan, maka yang akan terjadi kekurangan. Begitu saudara terjadi kekurangan, saudara berkata, mana janji Tuhan? Tuhan janji mau mencukupi saya, buktinya mana? Loh, saudara yang menentukan. Saudara lebih meladeni fear ini. Ketakutan inilah yang membawa apa yang iblis katakan terjadi. Tetapi kalau kita bisa fokus kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan akan terjadi pada diri kita. Itulah gunanya kita mencerna firman Tuhan itu sampai firman itu masuk ke dalam hati. Sebab kalau firman itu belum sampai sini, baru sampai di sini, yang terjadi begitu. Kita akan lebih meladeni apa yang iblis katakan. Karena apa yang iblis katakan itu, dia serang kita melalui 5 panca indera kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya. 5 panca indera. Sedangkan Tuhan berbicara melalui indera yang ke-6, yaitu iman. Nah, jadi saudara, yang mana yang saudara mau renungkan? Kalau saudara renungkan yang Tuhan katakan, maka akan terjadi yang Tuhan janjikan. Tapi kalau saudara mau renungkan apa yang iblis katakan, itu yang akan terjadi pada diri saudara. Itulah sebabnya kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan. As a man think in his heart,
so is he. As a man think in his heart, so is he. Kalau yang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah ketakutan, itu yang akan terjadi. Kalau yang kita renungkan adalah firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, ini ayat yang terkenal. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, iblis mau berikan hal-hal yang menakutkan. Jangan kasih tempat di dalam hati kita. Apa yang iblis katakan itu? Firman Tuhan berbicara pada kita. Berilah tempat di dalam hati kita firman itu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah akan terjadi kemenangan atau kekalahan dari hati kita. As a man think in his heart, so is he. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, ini yang kita sama-sama renungkan. Kita perlu menjaga hati kita bersih. Dan pada saat kita mendengar firman Tuhan, sudah dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang keempat. Amsal pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, let your heart retain my word. Let your heart retain my word. Saudara tahu perkataan retain itu apa? Let your heart retain your word. Maksudnya memegang firman itu. Biarkan your heart itu pegang firman Tuhan itu. Retain. Saya gambarannya pada waktu saya berkata perkataan retain ini begini. Misalnya saudara mau menjala ikan, pakai jala kan, ditebarkan jala itu. Begitu ikan itu masuk ke dalam jala, saudara tarik jala itu, maka ikan itu nggak bisa keluar. Jala itu retain ikan itu untuk tetap ada di dalam. Nah, saudara harus lihat, Tuhan berkata, firman Tuhan itu harus kita retain, harus kita keep, tangkap, dan keep it, pegang. Jangan sampai lolos, jangan sampai pergi keluar. Tetapi kita harus pegang firman Tuhan itu di dalam hati kita. Coba bahasa Indonesianya apa? Mari kita lihat. Proverb, Amsal pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi Tuhan berkata, pada saat engkau mendengar firman itu, renungkan sampai masuk ke dalam hati, terus pegang, retain your word itu. Jangan sampai lolos, jangan sampai pergi, jangan sampai keluar. Dan Tuhan ingin agar supaya, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu sudah katakan, pada waktu kita mencari firman itu, menangkap firman itu seperti kita mencari emas. Seperti kita mencari perak, barang yang berharga. Jangan anggap enteng firman itu. Sudah begitu banyak janji-janji Tuhan, tetapi banyak orang Kristen hanya let go. Janji Tuhan, iya Tuhan berkata begini, iya Tuhan berkata begini. Sepertinya itu semuanya loose. Ya. Kita tidak pegang janji itu. Yang Tuhan mau adalah kita pegang janji itu, saudara. Dan pada saat kita mengalami kesulitan, kita berkata, Tuhan, saya percaya. Apa yang Engkau janjikan sekarang terjadi. Pasti terjadi, saudara. Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan fulfill. Saudara ingat ayatnya? Di dalam Mazmur 89. Mazmur 89. Ayat yang ke-25, 35. Dikatakan, Mazmur 89. Ayat 35 atau bahasa Inggrisnya 34. Bahasa Indonesianya, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Karena Tuhan sudah berkata, jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakan segalanya buat kita. Percaya. Dan kemudian renungkan, saudara. Renungkan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan berkata Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita? Mengapa sih? Renungkan.
cara merenungkan itu coba di question, ya. Jadi jangan cuma ya Tuhan bilang Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saya, gitu. Nah, sekarang kenapa sih Tuhan mau mencukupi kebutuhan kita? Mengapa? Teruskan renungkan. Karena Tuhan itu Bapa kita. Tuhan Yesus saja berkata, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, oh Tuhan yang Maha Kuasa, engkau yang bertata di surga. Enggak, Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Dari perkataan itu saja kita harus tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita. Bapa itu artinya the provider. Tugas daripada Bapa adalah to provide kebutuhan anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya. Nah, mengapa Tuhan berkata, jangan khawatir, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Nah, kalau kita masih khawatir, berarti kita menghina Bapa kita. Berarti kita berkata, masa sih Tuhan akan mencukupi saya? Masa sih? Sayanya apa? Kita ini anak. Kita ini anak sekarang. Ya tapi kan saya bukan anak yang berbakti benar-benar. Saya itu pelayanan saya juga masih belum bagus. Saya juga masih kadang-kadang malas melayani Tuhan. Masa sih Tuhan mau mencukupi saya? Saudara-saudara, kalau saudara punya anak 5, oke? Ada anak yang baik, nurut, ada anak yang nakal, ada anak yang kurang ajar. Apakah saudara bilang, oke, yang baik saya kasih makan, yang kurang ajar nggak dikasih makan? Gitu? Saudara akan kasih anak 5-5-nya. Saudara tidak akan memberikan makan kepada anak hanya yang baik saja, semuanya. Nah, saudara, mari kita lihat. Kalau Tuhan berkata, jangan khawatir, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ini janji Tuhan. Nah, bagaimana cara kita merenungkan janji Tuhan itu, mengunyah janji Tuhan itu, sehingga saudara bisa keep janji itu dalam hati dengan berkata, kenapa ya Tuhan mau mencukupi kebutuhan kita? Padahal saya bukan orang Kristen yang baik, padahal saya banyak berbuat salah, padahal saya masih punya banyak dosa. Kenapa ya? Because, nah kalau saudara merenungkan gitu, saudara akan dapat janjinya. Karena Tuhan itu Bapa kita. Kita ini anak-anaknya. Sebab itu sebagai Bapa, Dia itu punya tanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dan Dia janji, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Kenapa kita mesti takut? Nah, coba saudara, kalau kita merenungkan sampai ke situ, akhirnya kita berkata, iya ya. Kalau saya tidak percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan saya, berarti kita menghina Tuhan. Kita menghina Bapa kita. Nah, kalau kita saudara digest firman itu sampai demikian, maka saudara bisa, saya percaya Engkau Bapakku, Engkau akan memenuhi segala kebutuhan saya. Dan masukkan firman itu ke dalam hati. Masukkan. Retain the word of God dalam hati. Jangan boleh keluar, jangan boleh lepas lagi. Keep dalam hati kita. Sehingga pada saat kita menghadapi kesulitan, tenang. Saya mempunyai Bapa yang memeliharakan saya. Bapa yang pasti akan menjaga kehidupan saya, mencukupi segala kebutuhan saya. Dan inilah saudara-saudara yang membuat hati yang seperti itu, yang healthy seperti itu, yang akan memberikan kepada kita kehidupan. Membuat kita sehat. Membuat kita tidak penuh dengan ketakutan. Nah saudara, saya kira sampai di sini dulu. Mungkin sudah setengah jam saya kasih firman. Mungkin saya baru jalan sedikit, tapi saudara, saya harap apa yang kita sama-sama renungkan hari ini bisa memberikan jawaban kepada saudara sedikit. Mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Mengapa? Karena saudara, kalau kita tidak ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, iblis kerja keras untuk memberikan kepada kita segala kekhawatiran. Kalau kita tidak mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan kita mendengarkan apa yang iblis katakan, kita pasti kalah. Pasti kalah. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan minggu depan.